Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hidayatullah dari kelas SIC dengan NPM 202302030059. Dan di sini saya akan melakukan automation testing pada web Erafone. Dan tools yang saya gunakan yaitu Katalon. Langsung saja kita tuliskan nama project yang akan kita buat. Dan di sini saya menuliskan David UAS. Lalu kita oke. Langkah yang pertama kita klik fitur test case, lalu kita klik new, lalu kita klik test case, lalu kita beri nama test case yang akan kita jalani. Dan di sini saya akan menguji login valid. Setelah itu kita klik web record. Nah, lanjut kita masukkan URL yang telah kita siapkan dari web Erafone. Lalu kita tunggu proses loading terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik masuk untuk melakukan login. Dan di sini saya memasukkan nomor handphone dan password yang telah terdaftar. Lalu klik masuk. Nah, maka pengetesan sudah dilakukan, lalu tinggal kita save. Selanjutnya kita lihat apakah tes yang kita lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan perintah yang kita lakukan tadi atau belum. Lalu kita bisa run dengan menekan Shift Ctrl+A. Lalu kita tunggu proses loading terlebih dahulu. Nah, ini proses yang tadi kita lakukan sudah mulai terlihat. Lalu kita tinggal tunggu saja karena ini akan otomatis, soalnya tadi sudah merecord. Jadi kita tinggal jalankan saja. Nah, statusnya itu sukses. Berarti login valid ini sukses setelah dilakukan. Selanjutnya kita new lagi test case. Lalu di sini saya akan menguji login salah. Lalu tinggal kita klik web untuk merecord apa yang akan kita testing. Lalu kita start lagi seperti biasa. Selanjutnya prosesnya masih sama seperti login valid. Kita klik masuk, lalu kita masukkan nomor handphone dengan benar, tetapi saya memasukkan password dengan salah. Dan hasil yang diharapkan itu harus ada pesan. Nah, ini sudah ada pesan ya. Lalu kita save, lalu kita simpan saja. Selanjutnya kita run hasil dari pengujian yang telah kita lakukan. Dan di sini kita harus menunggu terlebih dahulu untuk proses runnya, membutuhkan waktu. Lalu kita tinggal tunggu saja hasil dari pengetesan yang telah kita lakukan. Nah, sudah sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi pengetesan telah sukses. Selanjutnya kita ke pengetesan berikutnya, yaitu mencari produk. Lalu kita tekan OK. Lalu seperti biasa kita pencet web untuk merekamnya, web recorder. Lalu kita masukkan link yang telah kita siapkan. Lalu kita start. Lalu kita tunggu beberapa saat supaya terhubung dari web ke web recorder. Nah, selanjutnya kita langsung melakukan pengetesan, yaitu mencari produk. Kita tuliskan produk apa yang kita ingin cari, lalu kita tekan enter.
Nah, di sini telah muncul ya. Jadi sudah sesuai. Lalu kita tinggal tekan save saja. Lalu seperti biasa kita akan mengerun hasil dari pengetesan yang telah kita buat. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita tinggal lihat saja hasil dari pengetesan yang telah kita kerjakan tadi akan terekam di sini dari hasil run ini. Nah, statusnya sudah muncul ya, dan di pojok kanan telah terlihat bahwa pengetesan telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita pengetesan yang keempat. Lalu kita tuliskan test case yang akan kita buat, yaitu kita akan melakukan pengetesan keyword acak di pencarian. Seperti biasa kita tekan web recorder, lalu linknya disimpan, lalu start. Lalu kita tunggu beberapa saat untuk saling terhubung antara web recorder dan juga si website. Nah, di sini saya akan melakukan keyword acak yang seharusnya hasilnya itu tidak menampilkan produk. Namun setelah saya coba di web Erafone malah menampilkan produk, dan ini menjadi salah satu bug yang saya temukan di web Erafone ini. Selanjutnya saya klik save. Seperti biasa saya akan ngerun hasil dari pengetesan yang telah saya buat. Nah, di sini sudah ada record tadi hasil dari run yang telah saya lakukan di fitur keyword acak di pencarian. Lalu di sini saya mengetikkan yang tadi, lalu muncul produk walaupun sukses, tapi itu menjadi salah satu bug yang saya temukan di web ini. Selanjutnya kita ke test case berikutnya, yaitu memfilter kategori dari produk Erafone. Lalu kita klik web recorder, lalu kita start. Lalu kita tunggu beberapa saat untuk saling terhubung. Lalu di sini saya klik kategori, lalu pilih kategori gadget dan juga device. Dan di sini muncul ya sesuai dengan kategori yang tadi saya klik. Lalu saya klik save. Lalu seperti biasa saya akan mengerun hasil dari test case yang telah saya lakukan. Lalu kita tinggal tunggu saja beberapa saat. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita tinggal tunggu saja karena ada proses loading terlebih dahulu. Lalu kita bisa lihat hasil dari recorder yang telah saya lakukan tadi di pengetesan kategori. Dan hasilnya yaitu
itu sukses. Selanjutnya kita ke test case berikutnya, yaitu filter harga dari produk Erafone ini. Lalu kita klik recorder, lalu kita simpan linknya, lalu kita start, lalu kita tunggu beberapa saat untuk saling terhubung. Lalu kita atur posisi web recorder supaya tidak menghalangi. Lalu di sini saya mengklik urutan harga, dan di sini sudah sesuai ya dengan urutan harga yang telah saya pilih. Lalu setelah sesuai, kita bisa save. Lalu kita jalankan hasil dari pengetesan yang telah dilakukan. Dan di sini sudah muncul, lalu kita tunggu untuk proses loadingnya. Lalu sedang menjalankan, nah sudah sesuai ya, dan hasilnya sudah sukses. Lalu kita ke test case berikutnya, yaitu memasukkan barang ke keranjang. Biasa kita klik recordernya, lalu kita start, lalu kita tunggu beberapa saat untuk saling terhubung antara recorder dan juga webnya. Lalu kita atur posisi web recordernya, lalu di sini kita klik salah satu produk, lalu kita klik keranjang. Lalu di sini saya memasukkan dulu nomor handphone dan juga password. Nah, setelah itu kita klik masuk, lalu kita klik lagi keranjang, lalu kita pilih. Lalu di sini saya memilih belanja online, lalu kita klik keranjang. Dan di sini sudah disimpan di keranjang, lalu kita save. Lalu kita run hasil dari pengetesan yang telah saya lakukan. Lalu kita tunggu proses loading terlebih dahulu. Dan di sini web recorder akan menjalankan dari record yang telah tadi saya lakukan dalam pengetesan. Dan hasilnya sudah sukses ya. Selanjutnya kita ke test case berikutnya, yaitu memasukkan barang ke wishlist. Seperti biasa kita melakukan record, lalu kita start, lalu kita tunggu beberapa saat untuk saling terhubung. Lalu kita atur posisi di web recordernya. Lalu kita di sini klik salah satu barang, tunggu proses loading, lalu kita klik wishlist, lalu kita seperti biasa karena saya belum masuk jadi memasukkan dulu nomor handphone dan juga password. Lalu kita masuk, lalu kita pencet wishlist lagi karena sudah masuk ke akunnya. Maka sudah terlihat barang telah saya wishlist. Lalu kita save. Lalu kita jalankan run hasil dari pengetesan yang telah saya lakukan. Lalu kita tunggu beberapa saat.
Lalu di sini tinggal tunggu proses loading. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari record dan hasilnya sama sukses. Tapi di sini saya mohon maaf karena tidak ke record. Nah, selanjutnya kita ke case pagination, lalu kita recorder seperti biasa, lalu kita salin linknya, lalu kita start, lalu kita tunggu beberapa saat untuk saling terhubung antara recorder dan juga webnya. Lalu kita atur posisinya supaya tidak menghalangi. Di sini saya scroll langsung ke bawah ke pagination, lalu klik nomor 2. Lalu kita klik nomor 3 lagi. Lalu saya save. Selanjutnya seperti biasa saya melakukan run untuk melihat hasil dari pengetesan yang telah saya buat. Lalu kita tunggu beberapa saat untuk proses loadingnya. Lalu kita lihat ini hasil dari recordernya. Dan hasilnya yaitu sudah sukses. Selanjutnya kita ke test case checkout. Lalu kita record seperti biasa. Lalu kita start. Kita tunggu beberapa saat untuk saling terhubung. Lalu di sini saya atur posisinya. Lalu saya memilih barang Xiaomi ini untuk lakukan pengetesan untuk beli. Lalu saya klik beli. Lalu di sini memasukkan nomor handphone dan juga password karena belum terdaftar. Lalu setelah saya masukkan, saya klik masuk. Lalu kita klik beli lagi. Lalu saya belanja online, belinya lalu beli. Dan setelah itu muncul total pembayaran. Lalu kita save. Selanjutnya saya akan melakukan running dari hasil pengetesan. Lalu kita tunggu proses loading terlebih dahulu. Dan di sini kita tinggal lihat saja hasil dari record yang telah webnya lakukan. Dan hasilnya sudah sukses sesuai dengan harapan. Selanjutnya kita ke case terakhir yaitu logout. Lalu kita klik record lagi, lalu kita start. Lalu kita tunggu untuk supaya saling terhubung antara recorder dan juga webnya. Lalu kita atur posisinya supaya tidak menghalangi. Lalu di sini saya klik masuk terlebih dahulu karena belum login. Di sini saya memasukkan nomor handphone dan juga password yang benar. Lalu setelah itu saya klik masuk. Lalu setelah itu saya klik akun, lalu keluar. Lalu saya save. Seperti biasa, setelah itu saya melakukan running dari hasil pengetesan yang telah saya lakukan. Dan di sini kita tinggal tunggu saja proses loading, lalu kita tinggal lihat saja hasil dari recorder.
dan hasilnya sudah sukses sesuai dengan keinginan. Mungkin dicukupkan pengetesan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.